Di sini negeri kami, tempat padi terhampar, samudranya kaya raya, negeri kami subur Tuhan. Di negeri permai ini, berjuta rakyat bersimbah luka, anak buruh tak sekolah, pemuda desa tak kerja. The prophets of a brave new world, captains of industry, have visions grand and great designs, but none have room for me. They see a world where everyone is rich and smart and young, but if I live to see such things, too late for me they come. Jangan putus asa. Inilah yang saya sebut mengubah sistem hidup saya. Sepanjang sejarah manusia, tidak ada satu hal yang lebih ditakuti, dihindari dan dibenci melebihi kemiskinan. Karena kemiskinan, martabat manusia direndahkan. Kemiskinan menyebabkan penderitaan yang tidak bisa ditolerir dan sering menjadi sumber keterasingan, kemarahan, bahkan kebencian dan sumber perlawanan. Mahatma Gandhi menyebut kemiskinan sebagai kekerasan dalam bentuk yang paling buruk. Orang miskin kehilangan akses sosial, politik, dan ekonomi karena hak-haknya direnggut. Seluruh daya, karsa, dan cipta orang miskin seketika mati saat akses-akses itu tertutup. Kemiskinan di Indonesia. Data WHO menyebutkan selama tahun 2005 hingga 2007, sedikitnya 50.000 orang Indonesia bunuh diri akibat kemiskinan dan himpitan ekonomi. Beban hidup luar biasa membuat mereka hanya melihat mati sebagai satu-satunya jalan keluar dari masalah. Di belahan bumi lain, tepatnya di India misalnya, sejak tahun 1997, sudah lebih dari 25.000 petani di sana bunuh diri karena kemiskinan. Data yang mengerikan. Menghadapi realita kemiskinan, banyak orang baik individu maupun lembaga mulai bergerak melawan kemiskinan. Di hadapan kita dalam foto, dalam slide, di foto seperti ini, kita selalu berpikir dan selalu mata kita terpaku kepada mereka itu kurus, kemudian kering rontal. Tetapi kita akan diajak untuk memiliki jalan pikiran yang lain. Orang miskin yang memiliki penampilan sederhana dan terbatas seperti itu memiliki kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang luar biasa. Baru-baru ini saya diberi banyak video oleh kawan-kawan, dan saya kira itu menunjukkan momen seorang yang cacat, dan nama dari anak yang sekarang ini cacat itu namanya bukan disable tapi difable. Artinya bukan dia tidak mampu, disable, tetapi dia memiliki kemampuan yang berbeda dengan kita.
Dan salah satu yang terus terang saya tersentuh adalah pengalaman dari Rick, seorang yang kena cerebral palsy, itu bisa mengatakan kehendak yang begitu kuat sehingga menggerakkan ayahnya untuk melakukan apa yang terbaik di dalam hidupnya, yaitu mengikuti lomba lari dan seterusnya, berenang dan sepeda dan seterusnya. Itu salah satu contoh betapa orang miskin, orang terbatas itu memiliki kekuatan yang hebat. Systemic change itu pertama-tama adalah gerakan. Jadi kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih berkumpul di sini, maka pulang bukan hanya mengerti, melainkan bergerak. Gerakan bersama, bukan hanya gerakan, tetapi gerakan bersama. Ketika Anda pulang bertemu dengan orang miskin, Anda mengeluarkan uang 1.000, 2.000, memberi kepada mereka, itu sebuah gerakan. Tapi itu belum gerakan bersama. Belum gerakan bersama. Menjadi gerakan bersama kalau tidak hanya 2.000, melainkan bersama-sama berpikir apa atau bagaimana atau berapa yang kita berikan kepada mereka. Gerakan bersama saja itu tidak cukup. Lalu yang dimaksud dengan mengubah di sini adalah mengubah sistem, bukan mengubah perut Anda menjadi orang miskin yang kita bantu menjadi makan lebih banyak dan seterusnya. Lalu gerakan bersama yang mengubah sistem itu yang dimaksudkan adalah sistem hidup sehari-hari. Salah satu yang terus terang saya setiap kali mendengarkan cerita itu terharu, tersentuh adalah apa yang terjadi pada seorang ibu namanya Maria. Lihat, Maria memiliki 5 anak, suami seorang tukang bangunan. Tapi akan tambah segera 6 karena yang 1 ada di dalam kandungannya. Maria hidup sederhana dan bahagia sampai pada suatu ketika dia dijumpai menderita AIDS, virus yang mematikan. Maria begitu dijumpai itu, suaminya meninggalkan Maria. Bayangkan Maria sekarat menjalani hidup sehari-hari. Begitu dia hanya ingin bunuh diri, dia memandang diri sebagai mayat hidup. Bukan hanya suami yang meninggalkan dia, tapi tetangga dan keluarga. Saudara-saudara, dia ngeri membayangkan anaknya yang ada di dalam rahimnya, karena kalau lahir akan terkontaminasi AIDS. Sampai kemudian Maria bertemu dengan proyek pengobatan yang bernama Dream, yang dikerjakan oleh suster-suster putri kasih bersama dengan lembaga-lembaga LSM kemanusiaan. Di situ dikerjakan pengobatan saben hari. Maria datang ke pengobatan itu, dan sampai dengan ketekunan dan pemurahan Tuhan, tubuh Maria itu merespon pengobatan dan dia bisa bertahan. Dan kabar gembira Injil yang paling membahagiakan adalah ketika anaknya lahir, anaknya Maria itu tidak terkontaminasi AIDS. Ini sebuah cerita nyata mengenai systemic change, karena ketika Maria sembuh, dia bukan hanya sembuh syukur kepada Tuhan, tetapi ketika dia sembuh, dia menjalani hidupnya, mengurus anak-anaknya, dan berkata kepada semua orang yang punya penyakit yang sama, jangan putus asa. Inilah
yang saya sebut mengubah sesuatu